Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Momen-momen di mana kita coba nebak-nebak isi kepala seseorang, nerjemahin tiap senyum dan tiap kata yang keluar. Tapi, gimana kalau aku bilang, jawaban yang sebenarnya itu bukan ada di omongan mereka, tapi di apa yang tubuh mereka lakuin tanpa sadar. Nah, ini saatnya kita belajar bahasa yang gak pernah diajarin di sekolah. Ini nih pertanyaan sejuta umat, ya kan? Momen yang bikin bingung pas keramahan seseorang tuh rasanya beda. Kayak ada sesuatu yang lebih, tapi kita juga nggak yakin. Kebingungan kayak gini nih yang seringnya bikin kita jadi ragu buat ngambil langkah selanjutnya. Soalnya gini, tubuh kita itu nggak bisa bohong. Jauh sebelum kita mikirin mau ngomong apa, tubuh kita tuh udah ngirim puluhan sinyal-sinyal kecil. Yuk, kita bongkar bareng-bareng sinyal-sinyal tak sadar ini berdasarkan ilmu psikologi dan biologi, biar kita benar-benar paham bahasa ketertarikan yang sesungguhnya. Oke, kita mulai dari jarak yang paling aman dulu ya, yaitu sinyal yang bisa kita tangkap bahkan sebelum ngobrol. Ini semua tentang penglihatan dan suara, dua indera pertama yang paling cepat nangkep isyarat-isyarat ketertarikan. Nah, ini sinyal yang paling dasar dan, jujur aja, paling jujur, mata kita itu secara alami bakal ngarah ke apa yang otak kita mau. Jadi, kalau kamu lagi di kafe yang rame, terus nggak sengaja mergokin seseorang ngelirik kamu, bukan cuma sekali, tapi beberapa kali pas kamu lagi ngambil gula, itu kemungkinan besar bukan kebetulan. Kok bisa gitu sih? Sains di baliknya sebenarnya simpel banget. Otak kita itu ngelepasin dopamin, zat kimia yang bikin seneng tiap kali kita ngelihat sesuatu atau seseorang yang kita suka. Anggap aja kayak otak lagi ngasih permen ke dirinya sendiri setiap kali ngelihat kamu. Ya jelas dong, dia pengen lihat lagi. Jadi, lirikan ekstra itu murni reaksi kimia di otak. Oke, selanjutnya, coba deh dengerin baik-baik. Sering banget loh, suara seseorang itu justru ngebocorin perasaan mereka jauh sebelum kata-katanya. Perubahan-perubahan kecil di nada suara bisa jadi indikator yang kuat banget. Ini semua gara-gara pengaruh oksitosin, yang sering disebut hormon cinta. Hormon ini bisa bikin suara cewek jadi cenderung sedikit lebih tinggi dan lembut. Tapi sebaliknya, buat beberapa orang yang lagi coba nyembunyiin rasa gugupnya, suaranya malah bisa jadi lebih rendah. Jadi yang penting itu bukan soal suaranya jadi tinggi atau rendah, tapi perubahannya itu sendiri dari cara dia ngomong biasanya. Nah, itu kuncinya. Oke, sekarang kita maju lebih dekat. Apa yang terjadi pas interaksi beneran dimulai? Yuk kita lihat gimana perilaku seseorang berubah pas kita lagi ngobrol langsung. Nah, di sini nih sinyal-sinyalnya jadi makin jelas. Pernah nggak merhatiin orang tiba-tiba mainin rambutnya, atau nyentuh bibir, atau ngusap lehernya pas lagi ngobrol sama kamu? Ini tuh bukan cuma gerakan iseng loh, ini sinyal alam bawah sadar yang penting banget. Dalam psikologi, ini namanya perilaku kontak diri. Pas kita ngerasa gugup atau excited, apalagi di dekat orang yang kita suka, kita secara nggak sadar nyentuh diri sendiri buat nenangin diri. Jadi kalau kamu lihat kegelisahan kecil itu, jangan salah sangka. Bisa jadi itu bukan karena dia nggak nyaman, tapi justru tanda ketertarikan yang lagi coba dia kontrol. Coba deh perhatiin baik-baik arah tubuh mereka. Tubuh kita itu fungsinya kayak kompas, selalu nunjuk ke arah fokus kita yang sebenarnya. Kalau badan, lutut, dan bahkan ujung kaki mereka ngarah ke kamu pas lagi ngobrol, itu tanda keterbukaan psikologis yang jelas banget. Secara harfiah, mereka pengen lebih dekat sama kamu. Nah ini nih, salah satu fenomena psikologis yang paling keren dalam interaksi manusia. Kita itu secara nggak sadar suka niruin bahasa tubuh orang yang kita ngerasa nyambung sama dia. Contohnya gimana? Gini deh, kamu condongin badan ke depan, dia ikutan. Kamu nyilangin kaki, beberapa saat kemudian, dia juga ngelakuin hal yang sama. Bahkan di obrolan digital, kalau kamu perhatiin, penggunaan emoji yang mirip-mirip, itu juga bentuk dari mirroring. Ini tuh cara otak kita bilang, hey, aku satu frekuensi sama kamu, aku ngerti kamu. Oke, sekarang kita masuk ke isi obrolannya. Kalau seseorang tertarik, fokus pembicaraan itu secara alami bakal bergeser. Dia nggak bakal banyak ngomongin dirinya sendiri, tapi malah lebih banyak tentang kamu. Istilah psikologinya itu perhatian berorientasi orang lain. Mereka bukan cuma nunggu giliran ngomong, tapi beneran pengen tahu. Kalau menurut kamu gimana? Kamu ngerasain apa? Rasa penasaran yang tulus sama dunia kamu, itu salah satu tanda ketertarikan yang paling nggak bisa dibohongin. Nah, setelah dia banyak nanya soal kamu, coba lihat apa dia mulai terbuka juga. Orang tuh nggak bakal sembarangan nge-share kelemahan, cerita gagal, atau urusan pribadi mereka ke orang lain. Kalau mereka mulai cerita hal-hal kayak gini, itu bukan sekedar basa-basi. Itu tuh kayak ngasih undangan kepercayaan, sinyal kalau mereka pengen bangun ikatan yang lebih dalam sama kamu.
Zaman sekarang kan eranya digital ya. Sinyal itu nggak cuma muncul di dunia nyata. Coba deh intip dunia maya. Apa dia selalu jadi orang pertama yang like postingan kamu atau ngelihat story kamu? Ya, bisa aja kebetulan sih. Tapi kecepatan reaksi digital itu sering banget nyerminin prioritas di kepala seseorang. Artinya, kamu itu ada di radar mereka, bahkan pas lagi nggak bareng. Oke, bagian terakhir dan mungkin yang paling kuat, kedekatan fisik. Cara seseorang ngatur ruang pribadi di sekitar kamu, itu bisa ngungkapin semuanya. Yuk, kita bahas soal bahasa ruang ini. Coba deh perhatiin momen-momen kecil. Pas ngasih sesuatu terus jari kalian nggak sengaja nyentuh. Dia langsung narik tangan nggak? Atau pas bahu kalian senggolan di koridor yang sempit, apa dia diam aja di situ sejenak? Nah, nggak ngehindarin kontak-kontak kecil kayak gini, tuh tanda besar kalau dia nyaman dengan kedekatan fisik kamu. Ada loh ilmunya soal ini, namanya prosemik. Kita semua punya gelembung pribadi yang nggak kelihatan. Nah, kalau seseorang ngebiarin kamu masuk dari zona sosial ke zona pribadi, apalagi sampai ke zona intim yang kurang dari 45 cm, itu tanda kepercayaan dan ketertarikan yang kuat banget. Itu bukan sekedar berdiri lebih dekat, itu undangan nonverbal buat masuk ke dunianya dia. Akhirnya, sinyal yang paling sering kita abain padahal jelas banget, momen perpisahan. Kalau seseorang nggak mau interaksi itu selesai, dia bakal nunjukin. Mungkin dia bakal cari-cari topik baru, jalannya jadi lebih lambat, atau terus-terusan nengok ke belakang. Itu cara otaknya teriak, tolong jangan pergi dulu. Jadi, setelah tahu semua 10 sinyal ini, terus gimana? Ini bukan soal jadi detektif dalam sebuah hubungan ya. Pesan utamanya sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Dan ini yang paling penting dari semuanya. Pengetahuan ini tuh bukan senjata buat manipulasi, tapi alat buat berempati. Ini tentang belajar dengerin apa yang nggak terucap, menghargai perasaan orang lain, dan pada akhirnya jadi orang yang beneran melihat orang di hadapan kamu, bukan cuma sekedar mendengar. Jadi, aku tinggalin kamu sama satu pertanyaan ini. Dengan pemahaman baru ini, kira-kira sinyal-sinyal kecil apa di sekitar kamu yang bakal kamu sadari untuk pertama kalinya? Jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Coba deh, mulai perhatiin.